Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap bersemangat untuk belajar dan semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar tema 2 kegemaranku. Kita masih belajar subtema 2. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak duduk dengan tertib. Berdoa dengan sikap yang baik. Kita ikuti video doa sebelum belajar dan hafalan surat Al-Ikhlas. Ikuti dengan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, anak-anak, kita sudah membaca doa sebelum belajar dan kita sudah mengulang hafalan surat Al-Ikhlas. Bagi yang belum setoran, silahkan setoran hafalannya ya. Dihafalkan dulu lagi, kemudian baru setoran. Begitu nggih, tetap semangat. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Tema 2, kegemaranku. Silahkan kalian buka buku
halaman 56 ya. Pembelajaran yang ketiga. Kita masih di subtema 2 yaitu gemar bernyanyi dan menari. Baik, sekarang kita mulai ya. Kita baca. Lana selesai latihan menari. Lana dan kakak pulang ke rumah. Lana dan kakak merasa lapar. Kata kakak, sesampai di rumah mereka akan makan. Kakak mengajak Lana bernyanyi sebelum makan. Ikutlah bernyanyi bersama Lana dan kakak. Yuk kita nyanyikan ya. Ini lagunya Makan Jangan Bersuara, ciptaan Pak Kasur. Kita nyanyikan bersama. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Jagalah kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, itu tadi ada pesan ya, kalau makan jangan bersuara. Begitu ya. Kemudian makannya harus dihabiskan. Sebelum makan harus cuci tangan. Dan apa? Selain cuci tangan ya, kita selalu harus berdoa. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 57. Jawablah pertanyaan dengan lisan. Kita jawab dengan lisan ya, kita ucapkan jawabannya. Nomor 1. Apa yang kamu lakukan sebelum makan? Apa yang kalian lakukan? Ya, pintar, cuci tangan dan berdoa. Nomor 2, apa nama ruangan tempat kita makan? Ruangan apa ya namanya? Ruang makan. Apakah makanan kamu kunyah sampai halus? Kamu kunyah sampai halus tidak makanannya? Iya ya, harus dikunyah sampai halus. 4. Bolehkah makan sambil berbicara? Boleh apa tidak? Tidak boleh ya, karena makan sambil berbicara itu bisa membuat kita menjadi tersedak ya, tersedak. Itu juga membuat kita sakit ya nanti di tenggorokan. Terus yang kedua, itu tidak sopan ya, makan sambil berbicara itu tidak sopan. Kemudian nomor 5, apakah kamu pernah makan dan tidak habis? Apakah kamu pernah makan dan tidak habis? Yuk, siapa yang pernah makan tidak habis? Pernah? Ada yang pernah ya. Nah, untuk itu kalau makan itu harus dihabiskan ya. Kalau mengambil itu kira-kira, sekiranya nanti kalian habis ya. Cukup, tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti khawatirnya tidak habis dan hanya tersisa. Jadinya tabdir ya, mubadir. Kita jadi orang yang mubadir. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bawahnya. Coba ceritakan. Nomor 1, berapa kali kamu makan dalam sehari? Berapa kali kalian makan dalam sehari? Oh, 3 kali ya. 3 kali. Kita makan harus 3 kali. Yaitu makan pagi, siang, dan sore ya. Sore atau petang. Nomor 2. Apa saja jenis makanan yang biasa kamu makan? Apa saja? Makan nasi, apalagi makanan nasi atau karbohidrat ya. Kemudian sayuran, terus buah-buahan. Apalagi? Lauk pauk. 3. Pernahkah kamu terlambat makan? Pernah tidak kamu terlambat makan? Harusnya sudah makan siang tapi kalian belum makan? Ada yang pernah ya?
4. Apa yang kamu rasakan saat terlambat makan? Apa yang kamu rasakan? Lapar. Kemudian perut terasa sakit, gitu ya. Nomor 5. Bersama siapa saja biasanya kamu makan? Bersama siapa kalian makan? Bersama keluarga. Biasanya seperti itu, nggih. Kita di rumah makan bersama keluarga. Lanjutnya, makanan sehat untuk beraktivitas. Setelah berlatih menari, Lana merasa lapar. Tahukah kamu kenapa Lana merasa lapar? Karena apa ya? Karena saat berlatih menari mengeluarkan energi, mengeluarkan tenaga ya. Tenaga itu berasal dari makanan yang kita makan ya. Nah, karena sudah dipakai maka tenaganya menjadi berkurang ya. Kemudian perut pun terasa lapar. Jadi harus makan lagi untuk menghasilkan tenaga baru. Begitu ya. Untuk beraktivitas, tubuh membutuhkan energi. Energi diperoleh dari makanan. Makanan harus bergizi, makanan juga harus bersih ya. Jadi tadi energi diperoleh dari makanan. Nah, makanannya harus bergizi dan juga bersih ya. Jadi sebelum masak harus dicuci dulu makanannya. Kemudian setelah matang ditutup ya biar tidak dihinggapi lalat. Kita lanjutkan ke halaman 58. Nasihat kakak. Kakak menasihati Lana mengenai aturan makan. Lana mendengarkan nasihat kakak dengan baik. Berikut nasihat kakak untuk Lana mengenai aturan makan yang baik. Yang pertama, makanlah pada waktu makan yang sama secara teratur. Jadi kalau pagi ya makannya jam 6 ya, sekitar jam 6 itu sudah makan. Kalau nanti sering makannya kadang jam 8, kadang jam 6, kadang jam berapa, nanti bisa menyebabkan sakit perut ya, karena tidak teratur. 2. Kunyahlah makanan dengan baik. Makanlah dengan perlahan. Jadi mengunyah makanan dengan baik ya, dikunyah sampai halus. Makanlah dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Jangan makan terlalu kenyang. Ya, kalau makan jangan terlalu kenyang. Makan terlalu kenyang juga menyebabkan perut menjadi sakit. Badan menjadi malas ya mau beraktivitas kalau terlalu kenyang. Nomor 4, jangan makan makanan yang tidak tertutup. Makanan tersebut mungkin mengandung kuman penyakit. Ya, kalau tidak tertutup kemungkinan kena debu, dihinggapi lalat, dan itu ada kuman penyakitnya. Bisa menyebabkan kita sakit perut. Itu ya, itu tadi nasihat kakak untuk Lana. Nah, kalian pun juga harus melaksanakan ya agar bisa menjaga kesehatan. Kita lanjutkan. Pernahkah kamu makan bersama adik? Pernah atau tidak? Bagaimana cara adikmu makan? Pernahkah kamu menasihati adik agar makan dengan baik? Nah, adik makan ya karena masih kecil, terkadang makannya masih belum teratur, belum tertib ya. Kadang masih belepotan. Kemudian mungkin kadang masih tak pakai tangan kiri. Nah, pernahkah kamu menasihati adik kalian? Adikmu? Ya, menasihatinya harus dengan cara yang baik ya. Tidak boleh dengan marah-marah. Dikasih tahu baik-baik. Begitu ya. Kita lanjutkan. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar. Berilah tanda silang untuk pernyataan yang salah. Nomor 1. Makan makanan yang sehat. Benar atau salah? Benar, dicentang ya. Nomor 2. Tidak memakan makanan yang sangat pedas. Benar ya, karena kalau terlalu pedas bisa menyebabkan perut sakit. Jadi tidak boleh. 3.
Makan kenyang sehingga perut sakit. Ya, apakah itu benar? Tidak ya. Jadi makan tidak boleh terlalu kenyang. Nomor 4, makan makanan yang tidak tertutup dan dihinggapi lalat. Apakah boleh? Apakah benar? Tidak benar. Karena makanan yang tidak tertutup, apalagi dihinggapi lalat, akan mengandung kuman penyakit yang kalau dimakan menyebabkan perut menjadi sakit. Nomor 5, makan tidak tepat waktu. Nah, makannya tidak tepat waktu. Itu tidak boleh karena bisa menyebabkan sakit ya. Ada yang sakit emah gitu ya. Jadi disilang. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke halaman 59. Bacalah bacaan berikut ini. Kakak sedang bermain bersama Lana. Mereka bermain kartu tarian daerah. Kita baca ya kartunya. Ini ada kartu, ada 6 kartu. Kita baca, kita lihat gambarnya, kemudian kita baca. Tari lilin berasal dari Sumatera Barat. Tari pendet berasal dari Bali. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Tari lenso berasal dari Manado. Tari tortor berasal dari Sumatera Utara. Tari serimpi berasal dari Jawa Tengah. Nah, ini permainan Kakak dan Lana menggunakan kartu tarian daerah. Nih, cara bermainnya, kakak menunjukkan kartu pada Lana. Lana menirukan gerakan tarian dengan lucu, jadi menirukan gerakan tarian yang ada di gambar. Mereka bermain sambil tertawa riang, ya. Nah, ini permainan yang bagus ya, bisa menambah pengetahuan. Kalau kalian punya, bisa dipraktekkan ya. Kita lanjutkan ke halaman 60. Pelajarilah bacaan berikut ini. Nah, halaman 60 ini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpul ke Google Classroom. Gitu ya. Baik, sekarang kita baca dulu. Adik lahir setelah kita. Belum banyak yang adik tahu. Adik sering meminta makanan dari kakak. Kakak sebaiknya mau berbagi dengan adik. Adik makan sambil berbicara. Kakak menasihati adik. Adik tidak boleh makan sambil berbicara. Kakak menasihati dengan cara yang baik. Nah, ini ya. Jadi kalau menasihati dengan cara yang baik. Selanjutnya di bawah ini tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan latihan halaman 60 dan kumpulkan di Google Classroom. Ini ya latihannya yang ini ya. Perintahnya kita baca ya. Tulislah jawabanmu dan berikan alasan. Jadi ini ada gambar, kemudian ada pernyataan di sampingnya. Dibaca dulu ya. Ibu sedang sibuk di dapur. Siva menemani adik bermain. Adik merasa senang. Bagaimana menurutmu sikap Siva? Nah, bagaimana menurut kalian sikap Siva? Sikap Siva itu baik atau tidak baik? Ya, ditulis di sini. Menurutmu sikap Siva bagaimana? Kemudian alasannya apa? Kamu berpendapat sikap Siva itu seperti itu, ya. Jadi karena apa gitu ya. Kemudian yang nomor 2, Muti sedang asik bermain. Adik ingin ikut bermain. Muti tidak mau diganggu adik. Muti mengusir adik. Bagaimana menurutmu sikap Muti? Nah, bagaimana menurut kalian sikap Muti ini? Tidak mau diganggu adik, padahal adiknya ingin ikut bermain ya. Kemudian Muti mengusir adiknya. Nah, menurut kalian sikap Muti itu bagaimana? Silahkan dijawab dan diberi alasan ya, karena apa? Seperti itu ya. Sikap Muti misalnya baik atau tidak baik karena
apa? Silahkan ya, menurut kalian karena apa ditulis di sini. Begitu ya anak-anak hebat ya. Nanti kalau sudah selesai, minta tolong ayah bunda untuk memfoto hasil pekerjaanmu dan dikirim ke Google Classroom. Begitu ya anak-anak hebat. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 61. Ini ada praktek dialog ya, tapi ini tidak kita praktekkan. Kita baca saja. 2 murid maju berpasangan ke depan kelas. 1 murid berperan sebagai kakak, 1 murid berperan sebagai adik. Kakak sedang asyik bermain, adik datang ingin ikut bermain. Kakak membolehkan adik ikut bermain. Kakak mengajak adik bermain. Nah, ini ya. Misalnya ini kamu jadi kakak, kemudian temanmu jadi adik. Nah, kamu sedang asik bermain, kemudian adiknya bilang, gini ya, kakak, aku mau ikut bermain. Nah, kemudian kakaknya menjawab, mari sini adek, kita bermain bersama. Nah, itu contoh dialognya ya. Kalian yang punya adik mungkin sudah sering ya melakukan dialog dengan adik. Nah, kalau adik ingin ikut bermain dibolehkan ya. Kita lanjutkan ke bawahnya. Pengurangan. Kita belajar tentang pengurangan. Pengurangan adalah suatu proses pengambilan. Ya, jadi kalau dikurangi berarti diambil. Ya. Pelajari dan isilah kotak-kotak berikut. Perhatikan, ini ada semuanya ya, ada berapa kok? 6 kok. Ini ada 6. Kemudian diambil 2. Ini ya yang diambil di kotak ya, diambil 2 ini, digeser di sini 2. Sisanya ada berapa? Nah, sisanya yang tidak di kotak dihitung 1, 2, 3, 4. Kemudian digambar di sini 4. Ya, jadi 6 diambil 2 di kotak 2. Sisanya adalah yang tidak di kotak. Ada 4. Nih ya, 4. Jadi 6 diambil 2, sisanya 4. Ya, sekarang bawahnya. Ini ada berapa? Ada 4. Ini semuanya 4. Kemudian diambil 3. Yang diambil 3 itu dikotai. 1, 2, 3. Lalu dikotak 3. 3. Nah, yang tidak dikotak ada berapa? 1. Berarti sisanya 1. 4 diambil 3, sisanya 1. Kemudian 7. 7 diambil berapa ya? 7 diambil 5. Nah, ini 7 diambil 5, dihitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ini dikotai. Nah, sisanya ada berapa? Sisanya ada 2 ini yang tidak dikotak. Berarti 7 diambil 5, dikotai 5, ini digeser di sini. Kemudian sisanya ada 2, 1, 2, ditulis di sini. Ya. 7 diambil 5, sisanya 2. Bu, boleh tidak kalau yang dikotai ini bukan yang ini, tapi ini 1, 2, 3, 4, 5 sini. Boleh ya, yang penting 5. Karena dikurangi 5. Baik, sekarang halaman 62. Nih, ada 8 ya, ada 8 bendanya. Diambil 5. Nah, diambil 5, dihitung, dikotai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya ada berapa? Sisanya itu yang tidak di kotak, berarti masih ada berapa yang di luar kotak? 1, 2, 3. Nah, ini ya, 3 gambar di sini. 1, 2, 3. Jadi 8 dikurangi 5, sisanya 3. 8 diambil 5, sisanya 3. Kemudian bola ya. Ini gambarnya keliru ya ini ya.
Ini diambil 4 tapi ini keliru ya ini. Memberi kotaknya 5 ya. Harusnya ini dikotaknya 4 ya. Ini gambarnya salah ini yang di buku ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini diambil 4. Nah, harusnya ini yang dikotai 4 ya. Kalian betulkan pakai pensil kalian ya. Ini yang dikotai 4 saja. Nah, yang di luar kotak berapa yang di luar kotak? 1. Nah, ini ya. Jadi 5 diambil 4, sisanya 1. Itu ya. Itu contoh pengurangan. Jadi pengurangan itu pengambilan. Dikurangi berarti diambil. Seperti itu. Sekarang bawahnya. Kakak mempunyai 6 buah permen. Kakak memberi adik 3 buah permen. Banyak permen kakak sekarang ada berapa? 3 buah permen ya. Coba kita lihat ngitungnya. Ini ada 6 buah. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kakak memberi adik 3. Jadi permennya kakak diberikan ke adik 3. Dicoret 3 ya. Diberikan tandanya dicoret 1, 2, 3. Nah, sisa permen kakak ada berapa? Yang tidak dicoret berarti 1, 2, 3. Jadi 6 dikurangi 3 sama dengan berapa ini? 3. Ini ya yang tidak dicoret, ditulis digambar lagi di sini, 3. Kemudian 6 dikurangi 3, ini kalimat matematikanya. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kita baca bawahnya. Bentuk pengurangan. Ketika kita ingin menunjukkan pengambilan, kita gunakan tanda kurang. 6 diambil 3, hasilnya 3. Kita menuliskannya 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kita membacanya, ini dibacanya ya 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Lambang pengurangan adalah ini, seperti ini. Ini namanya lambang pengurangan. Kalau lambang penjumlahan kemarin sudah ya, sudah tahu ya. Nah, ini yang lambang pengurangan. Kita lanjutkan. Ini latihannya. Mari kita kerjakan bersama ya. Kerjakan seperti contoh. Kita baca contohnya dulu. Di toko alat musik ada 8 gitar. Kemarin terjual 4 gitar. Berapa gitar yang tersisa untuk dijual? Nah, kalau terjual di toko ada 8 ya. Kemudian terjual berarti alat musik yang ada di toko ya, gitar itu berkurang 4 ya, berarti dikurangi gitu ya. Coba perhatikan ini 8 gitar, kemudian terjual 4, dicoret 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya masih berapa? Sisanya yang tidak dicoret masih dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, masih 4. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Ini kalimat matematikanya di bawah. Kalimat pengurangannya 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Yuk, sekarang kita kerjakan latihan yang pertama. Bella akan menari tari lilin. Dalam kotak terdapat 7 buah lilin. Bella mengambil 2 buah lilin. Berapa sisa lilin dalam kotak? 7 dikurangi 2. Lilinnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diambil 2, dikurangi 2, dicoret 2. 1, 2. Nah, sisanya yang tidak dicoret masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nih masih 5. Nah, 7 dikurangi 2 sama dengan, ini dihitung 5, ditulis di bawahnya. Kemudian lengkapi kalimat matematikanya. Ini berapa tadi? 7. Ini ya jumlah lilinnya 7. Ini 7 ditulis di sini. Dikurangi 2. Sama dengan berapa tadi? 5. Ditulis 5. Yuk ditulis ya. Sekarang nomor 2. Bella mempunyai 10 CD lagu anak-anak. CD lagu dipinjam kakak sebanyak 4 buah. Berapa CD lagu Bella yang tinggal? Nah, ini ya, ada 10 ya.
Ini yang diamati ada bilangan di sini 10, dipinjam 4. Nah, 10 ini punya Bella. Kemudian dipinjam 4, dicoret 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya masih berapa yang tidak dicoret? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6 ya. Jadi 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 10 ini dilengkapi 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Begitu ya. Silahkan ditulis ya. Yuk, halaman 64 sekarang. Nomor 3 kita baca dulu. Ayah senang bermain bulu tangkis. Ayah mempunyai 9 buah kok. 9 ini ya. Ayah telah menggunakan 6 buah kok. Berapa kok ayah yang tersisa? Jadi ayah punya 9. Kemudian telah digunakan 6. Tinggal berapa yang tersisa? Ini ada 9. Kemudian digunakan 6. Yang 6 dicoret. Yang tersisa, yang tidak dicoret masih berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini 9, ini dilengkapi ya, 9, ini jumlah kok semuanya, dikurangi yang dipakai ayah berapa? 6. Ini yang dicoret 6, ditulis di sini sama dengan berapa? Ini yang tersisa yang tidak dicoret masih 3, tulis di sini. Yuk, lengkapi kalimat pengurangannya. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Nah, ini ya kalimat matematikanya. Kita lanjut ke nomor 4. Adik berlatih tari di sanggar tari. Adik membawa 6 buah apel untuk bekal. Setelah latihan, adik makan 2 buah apel. Berapa sisa apel adik? Ya, coba perhatikan. Ini ya, apelnya 6. Kemudian dimakan 2. Dicoret 2. Lalu kita lengkapi ini. Berapa apelnya adik tadi? 6, tulis di sini 6. Dikurangi berapa? 2, tulis di sini. Sama dengan, nah ini untuk menghitungnya. Sisanya ini 1, 2, 3, 4. 4, ditulis di sini. Lengkapi kalimat matematikanya. Nih, tulis di sini 6 dikurangi 2 sama dengan berapa tadi? 4. Nomor 5. Ibu mempunyai 5 buah selendang. 3 selendang dipinjam kakak. Berapa sisa selendang ibu? Yo, ini selendangnya. Selendangnya berapa? 5. Dipinjam kakak 3, berarti dicoret 3. Dipinjam berarti diambil ya pengurangan, jadi dikurangi 3, 1, 2, 3. Sisanya masih berapa? 1, 2, yang tidak dicoret 2. Jadi ini 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kalimat matematikanya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ya, ditulis ya. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar tentang aturan di rumah ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pengurangan. Ya. Nah, tadi kalau aturan di rumah harus dilaksanakan. Kalau makan harus bagaimana ya? Maka aturan makannya harus cuci tangan dulu, berdoa, kemudian makannya perlahan, dihabiskan. Nah, seperti itu nggih. Kemudian untuk pengurangannya tadi kita juga sudah belajar menghitungnya, kemudian menyelesaikan soal cerita. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Senang atau sedih atau bingung? Nah, semoga anak-anak merasa senang ya, karena bertambah ilmu, jadi lebih pinter untuk pengurangannya, lebih tahu aturan-aturan makan. Semoga dengan melaksanakan ilmu yang didapat, anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat. Nggih. Bila ada yang kurang jelas,
Nanti anak-anak bisa bertanya ke Bu Guru melalui WA ya, minta tolong kepada ayah bunda untuk menanyakan. Anak-anak, begitu saja tugasnya, tolong nanti dikerjakan ya, terus dikumpulkan ke Google Classroom. Ada kekurangannya, Bu Guru mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Silahkan anak-anak duduk dengan tertib ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yuk kita berdoa setelah belajar. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.